Striker Timnas Indonesia punya power, tapi kurang keseimbangan dan akurasi. Timnas Indonesia berangkat ke Arab Saudi. Tom Haye pertimbangkan Dinamo Zagreb untuk karir internasionalnya. Masukan untuk JS, perbaiki transportasi agar layak jadi kandang Timnas Indonesia. Sintayong pilih Wahyu Prasetyo ketimbang Elkan Bagot. Sintayong tetap tenang hadapi Roberto Mancini. Kondisi dan persiapan pemain Timnas Indonesia. Sintayong respons hujatan netizen soal jersey latihan Timnas Indonesia. Yeom Ki-hun tengah fokus membenahi kemampuan para striker menjelang kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Dalam beberapa sesi latihan pertama, Yeom Ki-hun menemukan beberapa kekurangan pada penyerang Timnas Indonesia, terutama dalam hal keseimbangan dan akurasi tembakan. Yeom Ki-hun langsung terlibat aktif dalam memberikan arahan kepada para penyerang Indonesia. Meskipun baru 12 pemain yang berkumpul, Yeom Ki-hun sudah mulai mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada. Selain masalah dalam memanfaatkan kekuatan fisik, Yeom Ki-hun juga menyoroti kurangnya keseimbangan para striker yang sering menyebabkan mereka kehilangan bola. Untuk mengatasi masalah ini, Yeom Ki-hun memberikan latihan khusus yang berfokus pada akurasi tembakan, bukan hanya kekuatan. Latihan ini bertujuan untuk membuat para striker lebih terbiasa membuat keputusan yang tepat di dalam kotak penalti. Yeom Ki-hun yakin bahwa dengan latihan yang tepat, para striker Timnas Indonesia akan lebih efektif dalam memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti. Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Sintayong telah memulai perjalanan mereka menuju Arab Saudi. Pertandingan ini akan berlangsung di Jeddah pada tanggal 5 September 2024. Pada Minggu pagi skuad Garuda sudah meninggalkan penginapan mereka. Rombongan ini berangkat dari hotel pada pukul 9.55 WIB dan dijadwalkan terbang ke Jeddah pada pukul 11.50 WIB dengan maskapai Garuda. Berdasarkan informasi dari beberapa laporan, mereka diperkirakan akan tiba di Jeddah pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Sintayong membawa serta 14 pemain dari total 26 pemain yang terdaftar dalam skuad untuk laga ini. Selain rombongan yang berangkat dari Indonesia, 14 pemain lainnya akan menyusul langsung dari negara tempat mereka berkarir. Mereka dijadwalkan bergabung dengan tim di Arab Saudi sebelum pertandingan berlangsung. Kepala Badan Tim Nasional sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI Sumarji turut menemani rombongan ini. Bursa transfer di Inggris dan Skotlandia resmi ditutup pada 30 Agustus 2024 pukul 11 malam waktu setempat. Salah satu kabar yang ditunggu-tunggu adalah kepindahan Tom Haye ke Oxford United. Namun hingga penutupan bursa, Oxford United tidak mengumumkan adanya pemain baru termasuk Tom Haye. Menurut laporan sebelumnya dari Sky Sports, Tom Haye dikabarkan sudah mendapatkan tawaran fantastis dari Oxford United. Bahkan peluang transfer ini sempat dinilai sebesar 70% akan terjadi. Sebagai pemain yang pernah memperkuat SC Heerenveen, ADO Den Haag dan NAC Breda, Tom Haye menarik perhatian Oxford United berkat pengalaman dan kualitasnya di lapangan. Sayangnya kesepakatan ini gagal terwujud sebelum bursa transfer Inggris ditutup. Meski demikian peluang bagi Tom Haye untuk melanjutkan karirnya di Eropa masih terbuka lebar. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah bergabung dengan klub elit Kroasia Dinamo Zagreb. Dilaporkan oleh media Kroasia, Dinamo Zagreb tengah dalam pembicaraan akhir dengan Tom Haye. Bursa transfer Liga Kroasia baru akan ditutup pada 5 September 2024, sehingga masih ada waktu bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Jika transfer ini terwujud, Tom Haye tidak hanya akan bermain di liga domestik, tetapi juga berpotensi tampil di ajang Liga Champions bersama Dinamo Zagreb. Elkan Bagot absen dalam 2 pertandingan terakhir timnya. Ketidakhadirannya ini menimbulkan pertanyaan di kalangan penggemar dan media, terutama mengingat peran pentingnya di lini pertahanan Blackpool. Melansir dari beberapa laporan, pelatih kepala sementara Blackpool Richard Keogh akhirnya memberikan penjelasan mengenai situasi ini. Elkan Bagot absen karena mengalami cedera pergelangan kaki yang didapat saat sesi latihan. Cedera ini membuatnya tidak bisa tampil dalam 2 laga terakhir, meski awalnya diharapkan bisa kembali bermain. Keogh mengungkapkan bahwa keputusan untuk tidak menurunkan Bagot dibuat demi menjaga kesehatan jangka panjang sang pemain. Pelatih berusia 38 tahun itu menekankan bahwa meski para pemain sangat ingin beraksi di lapangan, keputusan yang diambil harus didasarkan pada kondisi fisik mereka. Selain Bagot, pemain Blackpool lainnya Hayden Choulson juga absen karena cedera pangkal paha. Keogh menjelaskan bahwa mereka mencoba mengembalikan Choulson ke lapangan, tetapi pemain tersebut masih merasakan sakit sehingga keputusan diambil untuk tidak mengambil risiko lebih lanjut.
Keok menyatakan bahwa tim medis terus memantau perkembangan kondisi Bagot dan Choulson. Meskipun JS mendapatkan pujian, pelatih asal Korea Selatan ini juga menyoroti beberapa hal yang perlu diperbaiki agar stadion ini benar-benar siap digunakan oleh timnas Indonesia. Dengan kapasitas yang mencapai 82.000 kursi, JS menawarkan daya tarik yang besar untuk menjadi kandang timnas Indonesia. Bahkan kapasitas ini melampaui Stadion Utama Gelora Bung Karno yang selama ini menjadi markas utama timnas dengan kapasitas 78.000 kursi. Baru-baru ini Sintayong menyempatkan diri untuk mengunjungi JS dan menonton langsung pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persis Solo. Sintayong tak ragu untuk memberikan pujian terhadap kualitas stadion tersebut. Namun di balik pujian itu Sintayong juga menyoroti beberapa masalah yang masih perlu diperbaiki sebelum JS benar-benar layak menjadi kandang timnas Indonesia. Masalah utama yang diungkapkan oleh pelatih berusia 53 tahun ini adalah terkait dengan transportasi menuju stadion. Menurut Sintayong, akses transportasi yang belum optimal menjadi kendala besar. Ia menekankan bahwa masalah ini perlu segera diselesaikan jika JS ingin menjadi stadion yang ideal bagi timnas Indonesia. Kondisi lalu lintas di sekitar JS saat ini juga kurang kondusif, terutama karena adanya proyek pembangunan jalan yang sedang berlangsung. Situasi ini membuat akses menuju stadion menjadi tidak mudah bagi para pengunjung. Sintayong menyarankan agar masalah ini diperbaiki agar JS dapat memenuhi harapan banyak pihak yang ingin melihat timnas Indonesia bertanding di sana. Pelatih Sintayong membuat keputusan yang mengejutkan dengan memanggil Wahyu Prasetyo sebagai pengganti Elkan Bagot yang selama ini dikenal sebagai andalan di lini belakang. Wahyu Prasetyo memang belakangan ini sering mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Namun hingga saat ini ia belum mendapatkan tempat reguler di tim utama. Meski begitu Sintayong secara tegas menyatakan bahwa pilihannya untuk mengutamakan Wahyu bukanlah tanpa alasan. Sintayong dengan tegas menjawab bahwa keputusan tersebut didasarkan pada kebutuhan tim saat ini. Pelatih berusia 53 tahun ini menambahkan bahwa Wahyu Prasetyo adalah pemain yang dibutuhkan untuk menutup kekurangan di lini belakang timnas. Meskipun Elkan Bagot pernah menjadi salah satu pilar di pertahanan Garuda dari level junior hingga senior, saat ini Shin lebih mempercayakan posisi tersebut kepada Wahyu. Selama sesi latihan, Wahyu terlihat menjalani latihan sebagai bek tengah, ditemani oleh Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Kombinasi ini menunjukkan bahwa Sintayong sedang mengatur formasi terbaik yang dapat memberikan stabilitas di lini belakang. Menjelang pertandingan penting melawan Arab Saudi, timnas Indonesia berada dalam sorotan. Lawan yang akan dihadapi adalah tim kuat yang kini berada di peringkat 56 dunia menurut FIFA, dan dipimpin oleh pelatih terkenal Roberto Mancini. Mantan pelatih timnas Italia yang membawa negaranya meraih gelar Euro 2020 itu kini menjadi nahoda baru bagi Arab Saudi, membuat mereka semakin diunggulkan dalam laga ini. Ketika ditanya mengenai kekuatan Arab Saudi di bawah kepemimpinan Mancini, Sintayong tidak menunjukkan kekhawatiran. Sebaliknya ia memberikan pujian kepada Mancini, menyebutnya sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia. Sintayong juga menyadari bahwa dengan kehadiran Mancini, Arab Saudi telah berinvestasi besar dalam skuad mereka, menjadikan mereka lawan yang sangat kuat. Namun meskipun menyadari tantangan besar di depan, Shin tidak merasa risau. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa yang terpenting adalah persiapan timnas Indonesia. Alih-alih memfokuskan diri pada kekuatan lawan, Shin memastikan bahwa timnya akan dipersiapkan dengan maksimal untuk menghadapi tantangan ini. Menjelang laga pertama timnas Indonesia melawan Arab Saudi, Sintayong secara terbuka membahas kondisi timnya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan bahwa kondisi fisik para pemain timnas Indonesia saat ini berada dalam keadaan yang baik. Namun ia menegaskan bahwa kondisi prima saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan besar yang ada di depan. Sintayong menekankan bahwa selain kesiapan fisik, mental dan motivasi pemain juga harus berada pada level tertinggi. Ini sangat penting mengingat lawan yang akan dihadapi, seperti Arab Saudi yang saat ini berada di peringkat 56 dunia dan Australia yang menduduki peringkat 24 FIFA. Kedua tim ini dikenal kuat dan berpengalaman, sehingga timnas Indonesia harus memberikan usaha terbaik mereka. Meskipun menekankan perlunya kerja keras, Sintayong juga menunjukkan keyakinannya terhadap kemampuan anak asuhnya untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Sintayong juga berbicara mengenai target yang ingin dicapai dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Meski tidak secara eksplisit menyebutkan target poin, Sintayong memastikan bahwa skuad Garuda akan tampil maksimal.
Asisten pelatih Timnas Indonesia Yeom Ki-hun langsung diberi tugas untuk mengasah kemampuan para striker Timnas Indonesia. Yeom Ki-hun mengungkapkan bahwa ia telah melakukan analisis mendalam terhadap striker-striker Timnas Indonesia, terutama Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Berdasarkan analisis video, Yeom Ki-hun menemukan bahwa kedua pemain ini memiliki kekuatan, namun juga kelemahan yang perlu diperbaiki sebelum pertandingan penting tersebut. Dengan pengetahuan ini, Yeom Ki-hun dan tim pelatih berencana untuk bekerja lebih intensif dengan Ragnar dan Rafael setibanya di Arab Saudi. Tujuan utamanya adalah untuk menutupi kelemahan mereka dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh kedua striker tersebut. Yeom percaya bahwa dengan persiapan yang tepat, Ragnar dan Rafael dapat menjadi senjata ampuh bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi Arab Saudi. Ini bukan tugas yang mudah, mengingat Arab Saudi merupakan tim yang tangguh dengan pertahanan solid. Namun dengan pengalaman Yeom Ki-hun sebagai asisten pelatih dan pengetahuan mendalam tentang strategi penyerangan, ada harapan besar bahwa lini depan Timnas Indonesia bisa tampil lebih tajam dan efektif dalam pertandingan mendatang. Setelah sesi pemusatan latihan hari kedua Timnas Indonesia di lapangan Gelora Bung Karno, pelatih Sintayong memberikan tanggapan mengenai jersey latihan baru yang digunakan oleh skuad Garuda. Jersey yang memiliki kombinasi warna merah dan putih tersebut mendapat perhatian khusus dari publik karena dianggap mirip dengan kaos partai atau seragam dealer motor. Kritik tersebut mencuat di media sosial, dengan banyak netizen yang menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap desain jersey tersebut. Banyak yang merasa bahwa desain jersey latihan ini kurang sesuai dengan standar estetika yang diharapkan untuk sebuah tim nasional. Menanggapi hujatan tersebut, Sintayong memberikan respons yang cukup bijaksana. Pelatih asal Korea Selatan ini tidak hanya membela perusahaan yang memproduksi jersey tersebut, tetapi juga memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan di masa depan. Sintayong menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap aspek persiapan tim mendukung performa terbaik para pemain. Meski menyadari adanya kritik, Sintayong lebih fokus pada kualitas dan kenyamanan jersey daripada desain semata.